enak-enak tidur, tahu-tahu terbangun di tempat yang berbeda. Kayak mana coba rasanya? Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Di video kali ini, kita akan mengisahkan pengalaman seorang pendaki bernama Kinan saat mendaki ke Gunung Arjuna bersama keempat temannya. Di mana dalam pendakian itu, Kinan tersesat dan terpencar dari teman-temannya. Kinan tiba-tiba berada di sebuah tempat yang asing. Bahkan dia sendiri tidak tahu saat itu sedang berada di mana. Dan bikin yang anehnya lagi, saat sadar ternyata Kinan koma selama 3 hari. Jadi bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Di tahun 2018 kemarin, Kinan bersama keempat temannya yang bernama Fauzi atau Ujik, Darel, Safik, dan Chris sedang mendaki Gunung Arjuna. Mereka berlima sampai rela bolos kuliah hanya untuk refreshing ke Arjuna. Mereka izin ke orang tua masing-masing bahwa akan menginap matahari karena kampus mereka ada sebuah acara yang mengharuskan semua mahasiswa turut serta. Herannya orang tua mereka percaya-percaya saja. Seperti para pendaki pada umumnya, mereka mulai menyiapkan segala keperluan yang hendak dibawa. Masing-masing orang memiliki peran masing-masing. Ada yang bagian bawa perlengkapan tenda, ada 2 orang yang bawa perlengkapan memasak dan jerigen air, serta 2 sisanya bagian menyediakan konsumsi yang hendak mereka bawa. Mereka juga sudah prepare duit jauh-jauh hari. Dirasa semua persiapan sudah siap, kita masuk ke hari keberangkatan 5 sekawan ini. Let's go. Hari keberangkatan, bulan Maret 2018, merupakan bulan yang cerah. Mereka mendaki dengan penuh sukacita. Dengan harapan pulang dari mendaki, mereka lebih fokus terhadap skripsi masing-masing. Dari Sidoarjo, mereka naik mobil Darel untuk menuju base camp yang terletak dekat Hotel Tanjung, yaitu Tretes Pandan. Soalnya mereka akan mendaki Arjuna via jalur Tretes. Aku rasa jalur ini merupakan jalur favorit bagi semua pendaki yang hendak mendaki ke Gunung Arjuna. Seperti biasa, aku akan menyertakan sedikit informasi seputar Gunung Arjuna. Gunung Arjuna adalah sebuah gunung berapi kerucut atau istirahat di Jawa Timur dengan ketinggian 3.339 mdpl. Gunung Arjuna secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Gunung Arjuna merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Biasanya, gunung ini dicapai dari 3 titik pendakian yang cukup dikenal, yaitu dari Lawang, Tretes, dan Batu. Nama Arjuna sendiri berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, Arjuna. Gunung Arjuna bersebelahan dengan Gunung Welirang, Gunung Kembar 1, dan Gunung Kembar 2. Puncak Gunung Arjuna terletak pada satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga kompleks ini sering disebut dengan Arjuna Welirang. Kompleks Arjuna Welirang sendiri berada di 2 gunung berapi yang lebih tua, Gunung Ringgit di timur dan Gunung Lincing di selatan. Area fumarole dengan cadangan belerang ditemukan di sejumlah lokasi penggunungan ini, seperti pada puncak Gunung Welirang, puncak Gunung Kembar 2, dan pada sejumlah jalur pendakian. Gunung Arjuna merupakan salah satu tujuan pendakian. Di samping tingginya yang telah mencapai lebih dari 3.000 meter, di gunung ini terdapat beberapa objek wisata. Salah satunya adalah objek wisata air terjun Kakek Bodo, yang merupakan salah satu jalur pendakian menuju puncak Gunung Arjuna. Meskipun selain objek wisata air terjun Kakek Bodo, terdapat pula air terjun lain, tetapi para wisatawan jarang yang mendatangi air terjun lainnya, mungkin karena letak dan sarana wisatanya kurang mendukung. Di kawasan lerengnya juga, terdapat mata air Sungai Berantas yang berasal dari simpanan air Gunung Arjuna. Mata air Sungai Berantas terletak di Desa Sumber Berantas, Bumi Aji, Kota Batu, yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Beberapa destinasi wisata yang terkenal hingga ke seluruh Indonesia maupun luar negeri juga terletak di lereng Gunung Arjuna. Di antaranya adalah
Tretes, Kota Wisata Batu, dan Taman Safari Indonesia 2. Kita kembali ke cerita si Kinan. Mereka memutuskan untuk menitipkan di rumah teman lama Darrell, yang rumahnya tidak jauh dari base camp. Barulah setelahnya, mereka berjalan untuk menuju base camp. Sedangkan hari sudah mulai sore. Tak terasa sudah sekitar jam 5 sore, dan mereka baru tiba di Pet Bocor. Berhubung hari semakin malam, mereka putuskan untuk coba terus lanjut menuju ke pos 2. Ternyata perjalanan tidak sesuai estimasi mereka. Soalnya Ujik itu sedikit kelelahan dan minta stop beberapa kali. Sebagai seorang tim, Kinan dan teman-temannya tidak ingin bersikap egois. Alhasil, perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2, mereka tempuh kurang lebih 4 jam. Tiba di pos 2 sudah sekitar jam 9 malam, bahkan hampir mendekati jam setengah 10 malam. Dengan terpaksa mereka harus menggelar tenda untuk beristirahat. Ya udah, mereka gelar tenda di pos 2. Satu tenda besar untuk 3 orang, dan satu tenda sedang muat 2 orang. Setelah tenda berdiri, mereka langsung bersiap-siap untuk memasak makanan. Ada yang goreng telur, dan ada yang merebus mie instan bersama sayuran. Suasana malam itu nampak hening dan dingin sekali, sampai membuat 5 sekawan ini makannya di tenda masing-masing. Membiarkan area depan tenda mereka berantakan. Tujuannya sih, dirapikan besok pagi saja. Soalnya mereka takut banget malam itu. Akan tetapi hal tersebut berimbas fatal, di mana Kinanlah yang menjadi taruhannya. Kinan sampai harus mengalami kejadian semacam koma 3 hari, gara-gara kesalahan yang dilakukan dengan teman-temannya. Apalagi, Kinan juga dikenal sebagai anak yang sensitif, dan sering sekali mengalami kesurupan. Kejadian Kinan, pada saat itu semuanya nampak biasa-biasa saja. Kinan yang berada di tenda 2 orang, selesai makan langsung menaruh piringnya di luar tenda. Dia setenda dengan Ujik. Selesai makan, entah kenapa Kinan merasa pundaknya seperti pegal sekali. Matanya sedikit berkunang-kunang, dan kepalanya pusing. Kinan bilang sama Ujik kalau dia mau tidur duluan. Menurut kesaksian Ujik, pada saat tidur, entah kenapa Kinan bersikap aneh. Dia seperti menarik nafas yang panjang sekali. Barulah setelah itu, Kinan menghembuskan nafasnya, dan seolah-olah sudah tertidur lelap. Ujik pikir temannya itu tidur, makanya dia akhirnya ikut tidur juga. Ketika Kinan tidur, tahu-tahu dia mendengar ada seperti suara dentuman yang sangat keras. Akhirnya membuat Kinan terbangun dari tidurnya. Justru hal aneh baru saja terjadi, di mana Kinan malah terbangun di sebuah kamar yang tak tahu itu kamar siapa. Dindingnya terbuat dari besek atau anyaman bambu. Kasurnya hanya terbuat dari dipan kayu, serta dilapisi tikar anyaman. Sama sekali tidak ada kasur ataupun spring bed. Atapnya terbuat dari genteng tanah liat. Di dalam kamar itu juga sudah ada dapur, dan tempat mandi juga cuci piring sama baju. Seperti ini bukan kamar, melainkan rumah. Kinan langsung berjalan keluar, dan dia masih memakai bajunya terakhir kali saat tidur di tenda. Dia melihat kalau hari itu sudah siang dan panas sekali. Kinan pun melepas mantel tebal yang membungkus tubuhnya. Kini dia hanya memakai kaos lengan pendek dan celana kain, tanpa alas kaki apapun. Kinan berusaha terus berjalan keluar untuk mencari tahu Denny sebenarnya ada di mana. Pemandangannya seperti area-area rumah di perkampungan. Lebih tepatnya rumah-rumah zaman dulu yang biasa kita temui di kawasan pedesaan. Kinan keheranan memandang orang-orang yang menatapnya dengan tatapan aneh, hingga salah satu orang menepuk pundak Kinan. "Baru pulang toko, Ko?" tanya Kinan kepada laki-laki itu. "Walah, kok Joko? Baru setahun ke kota aja sampai lupa sama namamu sendiri. Jangan-jangan juga lupa sama namaku, Ko?" kata pria aneh tersebut. "Joko." Kinan masih kebingungan. "Iya, kamu Joko, dan aku Kadiman alias Diman." Jelas pria yang mengaku namanya Diman. "Tunggu mas, tunggu. Ini saya ada di mana?" Kinan masih saja bingung dengan apa yang terjadi kepadanya. Kalian aja juga pasti merasakan hal yang sama seperti Kinan alami. Enak-enak tidur, tahu-tahu terbangun di tempat yang berbeda. Kayak mana coba rasanya? Pasti shock kan? Sama, Kinan pun gitu. Lalu Kadiman menjawab, "Ya di desanya kita kok, desa Kedawung, tempat kelahiran kita. Itu rumahmu, dan sisi barat rumahku. Kamu itu kenapa sih kok? Kok seperti orang linglung?" Panik dong Kinan mendengar itu. Terlebih nama desanya begitu sangat awam di telinga Kinan. Parahnya, pas Kinan tanya apa pria yang bernama Diman itu punya telepon, supaya Kinan bisa mengabari teman-temannya kalau dia ada di desa Kedawung, sekaligus minta jemput pakai Google Maps. Kadiman ini justru nggak tahu telepon itu apa.
Yang dia tahu hanyalah surat dan kantor pos. Kalaupun kirim surat itu, harus nunggu hari Senin. Sedangkan saat itu adalah hari Sabtu, kantor pos tutup. Jarak ke kantor pos butuh waktu setidaknya 8 jam perjalanan dari desa mereka. Ya emang benar, dia ngecamp sama teman-temannya pas hari Sabtu. Harusnya saat itu hari masih malam, tapi entah kenapa di sini siang. Lah dia ini sebenarnya ada di mana? Epicnya lagi itu, saat Kinan melihat ada sebuah kalender model lawas banget. Di situ tertulis tahun 1932. Terkejut bukan main Kinan saat melihat itu. Bagaimana bisa dia yang tertidur di tenda tahu-tahu bangun sudah di tahun 1932? Rasanya Kinan mau nangis di situ. Sampai dia berpikir kalau dirinya saat itu sudah meninggal, sehingga arwahnya terjebak di desa tersebut. Yang Kinan sendiri nggak tahu desa ini terletak di mana. Kinan pandangi satu persatu orang-orang yang ada di sana. Mereka melihat ke arah Kinan dari atas sampai bawah. Kinan coba bertanya kepada Mas Kadiman, kenapa orang-orang melihatnya seperti itu? Di mana Mas Kadiman merasa hal itu wajar, karena golongan orang-orang kelas bawah tidak akan memakai baju seperti yang Kinan kenakan. Mereka akan berpikir bahwa Kinan adalah suruhan orang-orang Belanda, tapi Mas Kadiman tidak menganggapnya sebagai Kinan, melainkan Joko, yang merupakan teman masa kecilnya. Tapi sejak usia Joko 9 tahun, sudah diculik sama pihak Belanda. Menurut kabar yang beredar, kalau Mas Joko yang dimaksud Mas Diman ini dijadikan budak, hingga tak seorang pun tahu kabarnya Mas Joko seperti apa. Hingga Kinan tahu-tahu keluar dari rumah Mas Joko dengan penampilan yang seperti itu. Jelas membuat orang-orang jadi kaget melihatnya. Apalagi sepintas wajah Kinan, kata Mas Diman hampir mirip sama Joko, teman kecilnya. Warga sekitar antara senang dan agak khawatir juga. Takut kalau Kinan atau Joko merupakan mata-mata orang Belanda. Kinan berusaha menjelaskan bahwa dirinya adalah Kinan dan bukan Joko. Bahkan Kinan menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, hingga dirinya terbangun dalam situasi tempat yang asing baginya. Awalnya Mas Diman tertawa mendengar pertanyaan Kinan. Saat melihat ekspresi Kinan serius, Mas Diman langsung meraih tangan kiri Kinan, di mana Mas Diman seperti mencari sesuatu. Iya benar, kamu bukan Joko. Kalau Joko, pasti tanganmu ini ada tanda lahirnya. Lah ini bersih, nggak ada tanda lahirnya sama sekali. Kamu ini siapa? Kini Mas Diman malah melihat Kinan seperti orang asing. Padahal dari tadi, Mas Diman seperti orang yang sok akrab dengannya. Berkali-kali Kinan coba meyakinkan Mas Diman kalau dia bukan orang jahat. Sampai pada akhirnya, Mas Diman percaya. Lalu Mas Diman menuju ke sebuah jalan. Berdasarkan apa yang dilihat Kinan, itu seperti jalan turunan. Mas Diman bilang, "Pulang nak, rumahmu bukan di sini." Mendengar itu girang Kinan. Dia berjalan ke arah yang ditunjuk Mas Diman. Sambil sekali dia menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih. Terlihat Mas Diman hanya berdiri, menatap ke arah Kinan yang kian menjauh. Kinan melihat dengan jelas kalau Mas Diman menangis, seakan seperti sedang melepas seseorang. Perlahan-lahan, sosok atau wujud Mas Diman tahu-tahu menghilang secara perlahan. Kini di depan Kinan hanya ada jalan menurun. Dia tetap terus berjalan pelan-pelan, karena sepertinya jalanan itu licin sekali. Baru setengah jalan, tahu-tahu muncul rombongan ibu-ibu di kanan dan kiri Kinan. Ibu-ibu ini memakai atasan kebaya putih polos dan memakai bawan swag bermotif parang. Rambut mereka disanggul dan dihias dengan aneka macam-macam bunga segar. Masing-masing dari mereka seperti membawa sebuah nampan atau besek yang terbuat dari anyaman bambu. Nampan itu ada yang digendong, dipegang, dan disungguh di atas kepala. Isinya bermacam-macam, mulai dari sayur mayur, dan bahkan ada yang bawa padi yang masih ada batangannya dan belum disemai. Ada yang bawa buah-buahan, kepala kerbau, dan lain-lain. Anehnya ibu-ibu ini tidak melihat sama sekali ke arah Kinan, dan ibu-ibu ini berjalan ke arah sebaliknya. Kalau Kinan turun, ibu-ibu ini jalan naik. Mulut ibu-ibu ini seperti mengucap sesuatu yang gak tahu mereka sedang ngomong apa. Kinan baru sadar kalau ada satu ciri-ciri yang aneh dari orang-orang tersebut, yang mungkin jadi pembeda antara manusia asli dengan mereka-mereka ini, yaitu terdapat perbedaan di kedua pupil mereka. Pada umumnya, kalau orang Asia itu kalau nggak hitam ya coklat, tapi tidak dengan orang-orang ini. Pupil mereka itu ada semacam cincin, jadi tengah-tengahnya itu seperti berwarna hitam keabu-abuan, sedangkan pinggiran pupil itu berwarna biru aqua. Sorotan mata orang-orang di sana itu kesannya tajam saat melihat orang. Bisakah hal itu menjadi sebab pembeda?
Entahlah, soalnya pupil Mas Diman juga seperti itu. Ketika dia bingung dengan segala keanehan hari itu, tiba-tiba ada suara yang berkata di telinga kirinya, "Pulang, pulang." Suaranya terdengar seperti suara orang kakek-kakek. Setelah kalimat kata pulang itu, tahu-tahu subuh, Kinan seperti didorong, membuatnya masuk ke sebuah lingkaran putih yang besar banget. Pas dia buka mata, posisinya dia sudah berada di rumah sakit. Banyak banget alat-alat life support yang tertancap di tubuhnya. Para dokter dan perawat yang dengar Kinan ngomong tolong, langsung nyamperin dia dan mengecek semua alat di tubuh Kinan. Mereka tidak menyangka kalau akhirnya Kinan sadar dari komanya. Ternyata selama ini Kinan koma 3 hari di rumah sakit. Bahkan dokter bilang kalau sudah tidak ada harapan lagi. Sampai-sampai didatangkan dukun yang ternyata abal-abal. Tapi kini Kinan dapat kembali ke tubuhnya dalam kondisi baik-baik saja. Benar kata Papa Kinan, Kinan hanya tersesat. Kita berdoa saja. Semoga Kinan tahu arah jalan pulang ke tubuhnya. Pulang dari rumah sakit, langsung dia adakan syukuran sampai akikah. Karena Kinan belum akikah selama ini. Soalnya kata Mama Kinan, baru sehari dirawat di rumah sakit, tubuh Kinan tahu-tahu kejang. Detak jantungnya makin melemah. Dicek segala macam kok makin menunjukkan seakan tidak ada harapan. Makanya dokter ngomong kayak gitu. Tapi takdir Allah berkata lain. Kinan yang tersesat masih ditunjukkan jalan pulang, walau harus terbangun lemas di dalam ruangan ICU. Sekarang sudut pandang teman-temannya Kinan. Ujik terbangun sekitar jam 4 pagi. Rencananya memang mau sholat subuh bareng, dan dia berencana ajak Kinan. Tapi pas Uji coba bangunin Kinan, Kinan ini nggak bangun-bangun, tetap dalam posisinya yang aneh banget. Seperti orang meninggal, dan kedua tangannya melipat di atas perutnya. Dibangunin berkali-kali, tetap nggak bangun-bangun. Sampai diciprati air juga nggak bangun. Ujik pegangi tubuh Kinan, tapi kok dingin. Bibir Kinan juga pucat banget, sampai ngelopek-lopek. Langsung tuh, Ujik keluar tenda sambil nangis bangunin teman-teman yang lain. Teman-teman yang lihat Ujik kayak gitu, kaget dong. Ujik coba tenang dan jelasin semuanya. Pas teman-teman yang lain lihat tubuh Kinan, ternyata yang diomongin Ujik beneran. Paniklah mereka di situ. Ini Kinan sampai kayak gini, kira-kira kenapa? Daripada ambil kesimpulan sendiri, 2 orang mutusin ke bawah untuk minta bantuan. Sedangkan yang lain tetap berjaga di depan tenda. Beberapa jam perjalanan, mereka temu sama beberapa orang pendaki. Mereka langsung minta tolong. Apalagi di situ ada 2 orang porter yang mungkin disewa sama pendaki ini. Untungnya para pendaki ini masih kasih tolong mereka. Mereka ceritakan semuanya kepada para pendaki ini, soal kondisi Kinan tentunya. Singkat cerita, tibalah semua orang di tenda Kinan. Semua orang bingung bukan main. Terlebih tubuh Kinan benar-benar kaku sekali, seperti orang yang sudah meninggal. Tapi detak jantungnya masih ada dan normal. Cuma tubuhnya dingin dan juga kaku sekali. Akhirnya semua orang tolong-menolong membuat tubuh Kinan turun dengan alat seadanya. Semuanya bahu-membahu untuk sampai di base camp. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Dan saat tiba di base camp, Kinan masih belum sadar. Karena terlalu beresiko kalau hanya dibiarkan, akhirnya tubuh Kinan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan teman-teman Kinan disuruh menghubungi orang tuanya masing-masing, sekaligus orang tua Kinan. Ada salah seorang bapak-bapak yang mengatakan, "Kalau punya tulang iga renggang-renggang, harusnya bisa jaga perilaku baik-baik." Ucap bapak ini setelah memegang tubuh bagian belakang Kinan. "Kalau sudah pindah alam gini, siapa yang mau tanggung jawab? Jangan sembrono nak, ini gunung." Sambung si bapak tua. Bahkan para porter dan beberapa orang lainnya juga gak kenal sama bapak ini. Juga gak tahu ini siapa. Bukan juga anggota penjagaan base camp. Intinya gak ada yang kenal sama bapak ini. Sebelum pergi, beliau sempat menepuk dada Kinan pelan sambil berkata, "Semoga cepat kembali ya nak, kasihan orang tuamu nak." Lalu bapak-bapak tua itu pergi dan menghilang begitu saja. Gak tahu perginya lewat mana. Dan gak ada yang sadar juga bapak ini perginya kapan. Tahu-tahu udah gak ada di tengah-tengah mereka. Orang-orang akhirnya membawa Kinan ke rumah sakit. Sekitar 1,5 jam kemudian, orang tua Kinan sampai. Kinan masih belum ada tanda-tanda sadar atau gimana. Saking kakunya tubuh Kinan, para perawat sampai susah menggantikan dia baju. Benar-benar kayak mayat hidup. Dibilang mayat juga bukan, karena jantungnya masih berdetak normal. Tapi entah kenapa tubuhnya kaku, dingin, dan pupil Kinan tidak bereaksi apa-apa. Dicubit bagian ketiak juga Kinan tidak merespon. Sampai-sampai dokter bilang gak ada harapan. Cuman keluarga Kinan masih minta supaya dokter tetap kasih life support untuk beberapa hari ke depan. Pihak keluarga masih memiliki keyakinan kalau Kinan akan siuman dalam beberapa hari lagi.
dokter tidak bisa berbuat banyak dan hanya mengiyakan permintaan orang tua Kinan. Keesokan malamnya sekitar jam 6 sore, tubuh Kinan tahu-tahu kejang. Barulah setelah itu, 2 hari setelahnya, Kinan benar-benar siuman dari komanya. Entah keajaiban Tuhan apa yang diberikan untuk Kinan. Sadarnya Kinan disambut haru oleh pihak keluarganya, teman-temannya, bahkan perawat juga dokter yang merawatnya yang juga ikut terharu. Masalahnya, sampai detik ini teman-teman Kinan masih memperdebatkan bapak-bapak waktu itu siapa. Terima kasih untuk Kinan, teman-teman Kinan, serta keluarga Kinan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu ya untuk kalian semuanya. Terima kasih untuk ceritanya. Walau tidak terlalu panjang, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Hitung-hitung untuk jadi masukan kalau mau mendaki, supaya kalian tidak melakukan kesalahan, walau sepele, tapi ternyata berimbas besar. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, atau ingin menjadi narasumber langsung, kalian bisa langsung menghubungi kami melalui DM Instagram atau email yang tertera di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe channel lain kami, Siluman Story dan Warta Siluman. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa Siluman.